Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 30 Juli 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG koreksinya juga lumayan dalam dan lumayan kerasa juga, 0,89%. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasnya IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang free, itu ada untuk publik ya, CCS publik itu free. Teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi ada link Telegram di deskripsi, nanti teman bisa join dan itu free untuk semuanya. Ya, beberapa kali ada stock pick, diskusi, dan lain sebagainya juga. Tapi bagi teman-teman yang bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga saya tinggal simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Saya akan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Bisa simak infonya sekitar 5 menit, 6 menitan ini, dan kalau misalkan sudah, bisa mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Ini ada link Google Form di deskripsi. Nanti teman-teman bisa mendaftar melalui link ini untuk yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Oke, itu tadi. Kita akan langsung masuk ke view IHSG, di mana hari ini dia turun 0,89%. Candle-nya cukup solid dan ya sudah valid koreksinya. Saya pengen mulai dari naked chart lagi lah. Nah ini ya, kalau kita perhatikan IHSG ini sudah rally dari awal Juli. 7 Juli dia rally naik terus sampai sekarang di 7.550. Sudah kena target higher high juga kemarin ya. Nih ada Fibo 618 dia udah kena. Kalau misalkan kita pakai extension pun juga most likely sudah kena. Ini ya, extension Fibo bawah, atas, bawah. Nah ini juga udah kena targetnya di 0,618. Lalu hari ini terbentuk candle koreksi dan saya rasa sudah valid karena ini namanya evening star. Jadi naik doji, terus hari ini turun dan juga sudah ada lower low. Tapi apakah sudah pasti koreksi ya? Saya pun juga belum tahu juga ya, karena kita juga ada pernah sebelumnya 22 Juli candle koreksi, tapi besoknya langsung di cover lagi. Saya sih juga berharapnya besok juga masih di cover lagi ya. Cuman ya kita tinggal prepare dengan kondisi apapun aja. Ketika naik kita harus tahu ngapain, ketika turun pun juga kita harus prepare juga ngapain. Nah, yang pengen saya bahas adalah view koreksinya ya, karena kalau menurut saya ini juga sudah breakdown. Kalau kita perhatikan dia nggak pernah lower low ya, jadi candle itu tidak pernah di bawah low sebelumnya, naik terus sampai kemarin di 7.600 sekian. Nah terus ini dia turun dan juga sudah terjadi lower low lah bahasanya untuk di IHSG ini. Jadi ya ada arah untuk koreksi. Maaf. Nah ini dan kalau misalkan besok ada koreksi pun juga itu sesuatu yang sangat wajar ya, karena juga ya kalau diomongin kalau naik terus tuh pasti juga capek, butuh istirahat, butuh koreksi terlebih dahulu. Kemarin juga habis naik ada koreksi dulu, ini juga habis naik juga ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Tinggal koreksinya bisa langsung turun, kalau enggak ya ada konfirmasi dulu, misalkan kayak kemarin double top kayak gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalkan dia koreksi bisa kemana? Kalau menurut saya sih support terdekat ada di sini ya. Ini di sekitar area 7.400 sekian ya. Ini nggak jauh sebenarnya, area support terdekatnya itu ada ini ya, cukup di respect 7.460-70-an ini. Jadi di sini dia ada support, terus jadi resist, terus ini ketika breakout ya siapa tahu cuma sampai sini doang, saya pun juga nggak nolak seperti itu. Dan intinya by view juga IHSG masih sangat bullish ya, seperti itu. Tinggal nanti ketika koreksi dia bentuknya kayak gimana, terus habis itu dia mau lanjut atau enggak, itu kita perhatikan lagi. Tapi kalau dilihat dari bentukannya sih sepertinya mau lanjut, cuman minta istirahat dulu. Kalau kita perhatikan juga hari ini pada kena rebalancing ya.
saham-saham yang udah naik tinggi pada kena take profit, terus yang jalan saham-saham yang pada di bawah. Itu satu yang wajar, karena ya semakin tinggi harga, semakin dikit yang beli, semakin banyak yang pengen jual. Makanya ini kan mekanisme pasar kan semuanya Indian adalah supply dan demand, seperti itu. Untuk menurut saya itu ya, perhatikan support dulu di sini 7.450 sampai 7.500 lah. Besok most likely dia akan menyentuh, dan kalau ada rebound dari sana itu bagus. Cuman sepertinya kalau rebound yaitu bikin kaki kedua lah bahasanya, atau kepala kedua lah kalau di atas ya. Tuh tinggal kita perhatikan aja besok, seperti itu. Intinya sekarang perhatikan 7.450-an, dan kalau misalkan teman-teman lumayan gemuk posisinya ya tinggal disesuaikan aja. Stop loss, trading stop, dan lain sebagainya. Dan yang penting selalu sama sih, fokus ke saham masing-masing aja. Intinya kan entry pasti ada plannya ya. Plan untuk take profit, plan untuk stop loss, nah itu yang perlu diperhatikan besok. Dan ya, yang penting sama, intinya selalu batasi resiko aja. Support terdekat 7.450-an, next supportnya di sekitar 7.330. Tinggal dia stop di mana saya pun juga belum tahu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu untuk IHSG ya, dia pun juga masih sangat bullish ya, berada di atas moving average-nya. Kalau kita perhatikan moving average-nya juga masih di 7.300-an sekian ini. Jadi misalkan sampai sana pun juga masih tidak ada masalah. Yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, kita bahas beberapa saham pilihan ya. Kita cek yang movers hari ini. Saya nggak pengen bahas Big Bang. Big Bang intinya masih pengen koreksi ya, so be it lah, biarkan. Saya pengen bahas Pageo, bahas nggak? Boleh deh. Kok malah keluar ini? Oke, kita bahas Pageo ya, di mana hari ini dia turun 6,83%. Nah, Pageo. Nah, dia turun 6,83%. Candlenya solid, menutup semua candle kemarin ya, dan volumenya pun juga terlihat besar juga. Kalau kita perhatikan, Pageo ini udah all time high, jadi big view-nya dia sudah berkutat di udara, dan kalau menurut saya pun juga masih tidak ada problem sama sekali. Ini swing low sih ini, nanti pasti bisa dimanfaatkan buat entry dan ada potensi untuk rebound lagi. Kalau dari view besar, dari all time high-nya, targetnya sekitar 2.300 up. Tapi ya jangan dimakan mentah-mentah ya, nanti dibilang, CCS bilang Pageo akan ke 2.300, ya jangan. Itu kan ada proyeksi dari Fibonacci, di mana all time high-nya targetnya di 2.300. Tapi dalam perjalanannya perlu kita kawal juga, misalkan ada continuation, swing high, swing low, dan lain sebagainya. Ideal kalau dari Fibo saya rasa bisa ke 2350. Cuman ya jangan dimakan mentah-mentah, perlu setup dan juga analisa. Nah, untuk sekarang view-nya gimana? Kalau saya sih langsung kelihatan ini bahwasanya Pageo ini punya yang namanya uptrend channel ya. Di sini ketika kemarin dia bottom di 1200 sekian ini dia punya uptrend channel, dan ya ini suatu yang sangat wajar karena dia habis swing high, maka sekarang dia sedang swing low seperti itu. Kalau dibilang toleransinya sih saya rasa sampai sini ya, 1585. Itu untuk yang average-nya bawah. Jadi kalau teman-teman punya average di bawah 1585, misalkan punya barang 1300 atau barang 1300 sekian, nah ini bisa trailing stop di sini. Selama nggak jebol yang 1580, itu Pageo arahnya masih bullish seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang atas ya, misalkan kemarin beli di all time high dan lain sebagainya, ya sudah perlu atur porsi sih, karena sebentar lagi juga average-nya bakal kejemput. So far uptrend-nya masih ada, jadi nggak ada masalah ya, misalkan nanti dia ada pantulan juga. Dan bahkan ini juga bisa dimanfaatkan untuk entry lah, misalkan 1650 besok dijemput ya, dan tinggal pasang stop loss di bawah 1585, seperti itu. Tuh, kalau dari view saya seperti itu untuk si Pageo, masih ada potensi untuk swing high lagi. Tapi ya mungkin bisa dilihat 1-2 hari ke depan. Kalau ada perlawanan, doji, hammer maupun candle apapun mulai menyamping, itu menarik buat entry. Untuk sekarang ya biarkan dia menyentuh uptrend lainnya dulu dan merespon area tersebut. Support terdekat di sini sekitar 1665, lalu support selanjutnya di area 1600 sampai 1580. Selama nggak jebol yang 1600, Pageo arahnya masih oke. Kalau kita lihat transaksinya ini juga masih sangat bullish ya, bisa diikuti juga moving average-nya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini big distribusi, cuman XL ini nggak tahu ya, sekarang udah ada yang semacam serigala berbulu domba, jadi bandar pakai XL lah. Ya intinya itu sih, dia juga udah di fase markup ya, jadi ikuti price action aja. Selama nggak jebol 1600, Pageo arahnya masih bagus, seperti itu. Untuk Pageo, kalau kita lihat ke belakang juga bandarmologinya hari ini juga distribusi ya, ini udah kelihatan. Kalau dari foreign flow
asingnya yang jualan ya. Intinya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Pekgeo. Kita lanjutkan. Saya pengen bahas Goto, semoga muncul lah ya nanti ya. BRPT enggak, BRMS belum deh, kita bahas Goto aja. Nah, oke, ini yang tadi saya bahas di awal ya. Ketika saham-saham yang naik pada kena TP, nah saham-saham yang di bawah pada jalan, itu kayak betanya negatif korelasinya. Jadi kemarin ketika IHSG bullish, kan ada saham-saham yang ngikutin IHSG ya, pada naik semua. Nah ketika IHSG koreksi, yang naik pada turun, itu yang positif ya, artinya sama, kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Nah kalau yang negatif itu ketika naik dia turun, ketika turun dia naik. Nah Goto ini terlihat hari ini, kalau menurut saya flow-nya cukup promising lah, menjanjikan. Dari candle-nya juga sangat solid, volumenya pun juga sangat besar ya. Ada apa ya namanya, breakout volume bahasanya, dan bahkan dia breakout 2 moving average sekaligus seperti itu. Nah kalau kita bahas view-nya, di mana Goto ini terakhir kita bahas big view-nya dulu aja. Entah kenapa pada cycle ini ya, ini juga yang saya omongin di grup premium, ini Goto sama Bukalapak kayaknya mau manggung ya. Ya nggak ada yang nolak pasti kalau misalkan dikasih cuan, tapi intinya dua saham itu kok saya lihat ada potensinya untuk manggung. Manggung itu maksudnya gimana? Dia reversal dari downtrendnya. Cuman lagi-lagi ya, biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Nah kita bahas big view-nya, di mana Goto ini dia downtrend akut. Di sini slope-nya kuat, di sini slope-nya mulai melemah nih ya. Di sini dia slope itu kemiringannya kuat koreksinya. Terus ini mulai melandai. Terus ini lebih melandai lagi. Dan sekarang terlihat menyamping. Tapi Goto menyampingnya di 50 lah. Jadi nggak terlalu gimana gitu ya. Kalau Bukalapak itu kan nggak sampai 50. Kalau 50 itu kan ya udah mau nggak mau menyamping gitu, karena udah nggak bisa turun lagi. Cuman ya itu Goto sudah mulai menyamping, tidak membuat low baru. Bahkan kemarin juga dia sempat breakout structure ya, naik sampai 87. Yang saya lihat sekarang kalau dari big review, ini kalau memang Goto ini mau reversal, itu dia harus breakout sini dulu. Ini ada area 85 ya, dimana di sini adalah resist tuh. Dan kalau misalkan dia ini nanti kenaikan ini berhasil breakout 85, ada potensi dia akan reversal atau menjadi saham uptrend. Kenapa? Ya karena dia punya structure higher low dan higher high. Ini kan dia downtrend ya, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, higher low. Nah, kan sudah ada higher low-nya. Kalau misalkan dia ada konfirmasi higher high, maka dia akan reversal jadi saham uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ini biarkan market yang mengkonfirmasi. Karena kalau sekarang kita lihat juga marketnya belum mengkonfirmasi, alias belum breakout area 89 atau 90. Kalau kita lihat pada view kecil, ini Goto. Nah, kalau kita lihat view kecil ya, ini Goto sejak dia kena di 89, dia koreksi turun sampai 57. Dan ini terlihat sideways yang suspicious, mencurigakan. Nanti kita bisa konfirmasi pada BDM-nya ya, ketika sideways ini apakah terjadi akum ataupun distribusi. Nah, di sini dia menyamping, membentuk sebuah base, dan hari ini dia baru breakout. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah 61, harusnya posisinya udah sangat aman ya. Misalkan kemarin teman-teman nungguin sideways ini, beli di 58 kayak, atau di 57, 56, 59, dan seterusnya, posisi sudah aman. Itu bahkan mungkin bisa saya bilang harga termurah saat inilah. Karena dia sudah breakout. Sama kayak tadi ya, pada big review-nya, sebelumnya dia downtrend, mulai nyamping, dan sekarang mulai naik. Nah, kalau ini smaller view-nya udah, tapi big review-nya masih perlu breakout di 89 atau 90. Itu yang namanya multiple time frame analysis. Nah, tinggal disesuaikan dengan time frame masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan lagi, Goto, ini dia udah breakout, candle-nya pun juga sangat solid, dan closing di 64. Posisinya agak tanggung ya. Sebenarnya sih kalau misalkan besok dikasih jemputan, misalkan dia koreksi turun sampai 61 lah, itu menarik banget buat entry ya, dengan stop loss di bawah 56. Memang agak besar cut loss-nya, karena juga kita nggak entry di sideways ya. Itu kalau entry-nya di 61, stop loss-nya udah lumayan besar seperti itu. Cuman ya itu kalau mau jemput sekarang, karena kalau misalkan dibilang apakah sampai 56 kayaknya udah susah kalau sekarang ya, karena dia udah berhasil breakout keluar dari fase sideways-nya.
Nah, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target-target atau resist-resistnya. Kita tarik dari atas 87 sampai low-nya di 55. Dan ini adalah beberapa resist dari Goto. Kalau misalkan ditanya kenapa dia sideways-nya 61 sampai 55 ya karena itu Fibo 236 sampai Fibo 0 seperti itu. Dan kalau kita perhatikan besok dia akan kena resist di 65. Itu Fibo 0,382. Misalkan besok dia ada reject, ya itu menarik karena bisa retracement dulu ya. Itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari skenario marketnya, kayaknya sih mungkin besok nggak reject Goto. Jadi kalau misalkan besok IHSG koreksi, saham-saham yang pada di atas koreksi, Goto lanjut naik, ya mungkin dia ke next resist. Itu sekitar area 68 sampai 69. Cuman ya nggak tahu juga ya, lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Cuman ya saya cuman melihat dari IHSG-nya tadi ya, kalau dilihat dari bentuknya kan masih pengen koreksi. Artinya saham-saham yang positif akan kena TP, yang negatif akan pada jalan. Nah, Goto ini salah satunya. Kalau misalkan besok ya, IHSG koreksi ada potensi Goto lanjut menguat ke 65, lalu setelah itu 68 sampai 69 seperti itu. Kalau saran saya sih mungkin jangan kejar atas ya. Ini masukin watchlist sudah bisa ya, masukin watchlist tapi jangan kejar atas. Karena dia juga pergerakannya masih pendek lah. Misalkan besok dikejar naik sampai 65 terus koreksi kan sayang juga. Ya, kecuali dia udah bullish. Kalau udah bullish tuh silakan kejar atas. Mau nyangkut-nyangkut nggak masalah kalau di saham bullish ya. Kenapa? Karena Indian dia pasti bakal kejemput lagi kalau sahamnya bullish. Yang PR kalau di saham nggak bullish ya itu kalau kejar atas nyangkut wah kalau nggak cut loss jadi penyakit itu di Porto. Intinya untuk sekarang ini untuk support Goto 61 sampai 60 ya. Kalau dapat dekat situ dijemput dan lain sebagainya saya rasa menarik untuk entry. Ini free stock pick ini. Goto ini. Sedangkan untuk resist yaitu terdekat ikuti Fibo aja 65, habis itu 68 sampai 69, terus 73 sampai 79. Yang bagus adalah kalau dia breakout 90. Kalau dia sampai break 90 hold keras karena perjalanan baru saja dimulai. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini ya, ini ya, price action bagus, transaksi auto bagus juga. Big akumulasi. Kalau kita lihat ke belakang dari Goto dari akumnya nggak terlihat. Ini ya, tadi pas sideways disertai dengan akumulasi. Ini yang disebut dengan sideways yang bagus ya. Tuh. Kalau kita lihat ke belakang pun juga net-netnya dia juga habis sih barangnya. Seperti itu. Kita cek juga dari foreign flow. Nah, yang ini yang terlihat promising ya, menjanjikan foreign flow-nya ini cukup konsisten, bahkan juga terjadi divergen ya di foreign flow-nya, di mana harganya turun, akumnya naik dari asing. Makanya dia cenderung breakout ke atas ketika sideways. Ya, itu. So far so good. Gunakan area tadi, jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Goto kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih? Pani. Enggak. Shadownya panjang. Nah, ini Telkom sama Astra juga pada ikut naik ya. Kalau misalkan teman-teman tahu itu kan juga dua emiten ini kan punya sahamnya Goto. Jadi kalau Gotonya naik ya mereka juga dapat apresiasi lah. BWPT Happy Cuan salah satu menu stock pick di CCS Premium ya. Nggak pengen saya bahas di sini. Saya pengen bahas Ratu, boleh lah. Ratu apa Raja? Ratu aja. Transaksinya gedean Ratu. Ratu 186, Raja 175. Kita bahas Ratunya aja. Kayaknya teman-teman di grup juga lebih banyak yang punya Ratu daripada Raja. Jadi kita bahas aja. Oke. Hari ini Ratu naik 3,82%. Candlenya tidak terlalu solid ya. Ada reject yang lumayan dengan volume yang cukup besar juga. Ini sebenarnya kelihatan jelas sih. Ini setup dragon lah alias naga ya. Nih mirip-mirip sama Toba. Yang pertama dia belum keluar dari downtrend lainnya. Nih di sini kan dia punya downtrend ya. Tuh. Cuman terus-menerus mencoba keluar. Ya, ini indikasi yang bagus sebenarnya. Di sini dia nyentuh koreksinya segini. Kita pakai persenan ya. Nggak usah pakai persenan lah, udah kelihatan. Dia nyentuh downtrend line, koreksi dalam. Ketemu buyer lagi, higher low. Coba sekali lagi, koreksi lagi tapi nggak sedalam ini. Jadi higher low lagi dan sekarang dia uji sekali lagi. Sebenarnya ya kalau misalkan hari ini marketnya kondusif, wah ini saham-saham pada di pucuk mau breakout. Cuman ya ternyata ya
marketnya minta koreksi, jadi yang di pucuk nggak pada breakout. Banyak yang pada mau breakout, kayak Toba, Wifi, Ratu, Raja. Cuman ya kondisinya beda, jadi ya dia pun juga masih ditahan juga. Karena ya ragu-ragu ya kalau market koreksi dibikin breakout nanti pada kena TP dan lain sebagainya. Cuman ya Indian ya bisa kita asumsikan ini juga dia positif lah, ngikuti market. Untuk view sekarang jelas ini simetrical triangle. Ini mau menentukan arah ya. Dan kalau dilihat kira-kira breakout atau breakdown ya mungkin kita bisa lihat dari volumenya. Dan kalau saya pribadi sih, ini mungkin opini ya, ini cenderung ke breakout ya. Kenapa? Karena volume buyernya lebih kuat. Bisa kita perhatikan ya, ketika dia naik dia volumenya gede-gede, ketika koreksi volumenya kecil-kecil, naik lagi volumenya membesar, koreksi lagi volumenya mengecil. Dan ini juga bahkan sudah breakout volumenya. Ini ya, dari sini kan dia naik, terus naik lagi. Artinya ya buyernya lebih kuat lah. Seperti itu, bisa dibaca dari volumenya. Cuman ya sekali lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita bukan bandar ya, tugas kita sebagai retail ngikutin market ya tinggal atur posisi masing-masing aja. Jangan coba atur apa yang tidak bisa kita atur. Atur aja yang bisa kita atur. Kalau misalkan kita bisanya ngatur entry, sizing, stop loss, take profit, yaudah itu aja yang diatur. Kan nggak mungkin kita gerakin harga ratu ya, kecuali teman-teman dananya jumbo, itu keren. Nah, kalau kita ngomongin simetrical triangle, ini ada teori targetnya adalah setinggi dari konsolidasinya. Seperti itu. Dari tempat nanti dia breakout. Kalau dari sini sih targetnya all time high ya. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Saya nggak pengen bikin spekulasi juga. Ini cuman kayak ya ada teori lah. Dari chart pattern dan lain sebagainya. Kalau kita cek Fibo-nya juga dari ratu ini tarik atas sampai ke bawah, dia pun juga udah baru konsolidasi ya di area pullback-nya. Dan kalau saya lihat ya entah kenapa ya ini breakout banget sih tuh. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mau konfirmasi. Seperti itu. Pertanyaannya kalau misalkan besok koreksi apakah ada setup? Nah, ini bisa juga jadi setup ya. Ini kalau kita perhatikan ada support di sini. Itu sekitar area 73 sampai 71.50. Tuh. Kalau kita cek intraday bisa jadi inverted head and shoulder ini, shoulder kiri, head. Nah, ini siapa tahu mau bikin shoulder kanan, itu bisa dimanfaatkan untuk entry. Dan view ini tidak gagal selama tidak jebol 6.675. Jadi kalau misalkan teman-teman mengeksekusi, jangan lupa dihitung risk rewardnya. Karena ya semua view, semua plan bisa gagal, perlu punya safety net. Tuh. 9% cut loss-nya kalau dibanding rewardnya sih sebenarnya bagus ya. Cuman ya sizing-nya harus dipasin. Kalau misalkan 9% kena cut loss juga pasti dalam banget. Seperti itu. Indian itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk konfirmasi breakout saya rasa 8.000 ya. Kalau misalkan ratu ini berhasil breakout 8.000 ya udah dia keluar dari downtrend line ya. Dan ya udah perjalanannya juga bagus. So far so good. Tuh support bisa digunakan 73 sampai 71. Sedangkan resistnya untuk sekarang ya ini 77, baru setelah itu 8.000. Kalau break yang 8.000 bisa hold masuk ke swing. Kita lihat pakai pendukung moving average juga dia masih uptrend ya karena memang dia juga punya higher low. Terus kalau kita lihat dari transaksi hari ini pun juga transaksinya bagus. Tapi dari volume udah kelihatan kalau bagus kok ya. Tuh. Memang marketnya aja baru gak kasih pada breakout. Konsolidasi simetrical triangle disertai juga dengan akumulasi ya. Nih. Di sini dia simetrical triangle, akumulasinya ada. Dan kalau dari foreign flow sangat konsisten ternyata asingnya ya. Tuh, apakah mau MSCI juga nggak tahu lah, nggak usah ikut-ikutan itu, nggak perlu dipikirin. Intinya posisikan posisi masing-masing aja. Setup bagus, eksekusi, risk reward, budget, dah, sizing, beres. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk ratu kita lanjutkan MDK, Antam, Raja, Brand, LSIP. CPO ini baru cakep-cakepnya sebenarnya. Saya pengen bahas satu, tapi ya nggak apa-apa lah, LSIP aja. Ini juga bigger view-nya ada setup dragon. Istilahnya jadi dragon sekarang ya. CPO bagus, nggak tahu nanti beritanya apa ya. Biasanya ada katalis karena ini sektoral. Cuman ya price action-nya nggak bisa bohong. Oke, kita bahas LSIP. Saya langsung pengen ke bigger view-nya dulu. Oh, ternyata belum ya. Saya kira udah breakout.
tapi breakoutnya dia di sini 1500 ya, 1540 inilah. Ini LSIP kalau misalkan berhasil breakout 1540 perjalanannya jauh banget ya, karena dia punya reversal pada structure yang paling besar. Nih, ini kan kalau kita bilang dia downtrend ya, dari sebenarnya kalau dilihat dia cenderung sideways, same low, same high, same low, same high. Nah, ini dia nggak sampai same low, dan ya dia punya structure downtrend juga yang sudah di breakout di sini. Nih, dia punya downtrend lah. Ini sudah di break ya. Dan sekarang dia sedang mencoba untuk jadi uptrend pada structure besarnya. Nah, kapan? Yaitu ketika dia break 1550. Low, high, higher low. Nah, kalau dia lewat 1550 akan terbentuk higher high dan dia akan reversal pada structure besarnya. Itu udah TF monthly lah, perjalanan jauh. Ya, sekarang kita masuk ke weekly-nya. Dia juga sudah punya uptrend juga, di mana sebelumnya dia punya low, high, higher low, higher high. Dan kalau kita lihat ini ada uptrend channel lah bahasanya dari si L-shape ini. Nih. Tuh ada uptrend channel dan masih ada upside juga kalau memang dia mau melanjutkan kenaikannya seperti itu. Mungkin ya sampai 1600-an kita bisa tarik Fibo juga untuk mencari target swing high-nya. Nah, nih pas targetnya 1480 sampai 1600 seperti itu. Pas di resist ya. Cuman kalau dia berhasil lewat yang 1550 apalagi dengan volume yang bagus bisa hold keras. View-nya masih sangat oke, semua CPO termasuk L-shape ini. Dia juga bullish, punya uptrend dan volume hari ini pun juga sangat bagus. Yang agak disayangkan juga memang cuma ada shadow-nya doang. Tapi ya udah, so be it, biarkan aja seperti itu. Untuk support terdekat ini juga sebenarnya dia bikin continuation ya. Di sini dia punya continuation lalu breakout. Untuk support terdekat masih di 1300. Dan selama nggak jebol yang 1300 saya rasa L-shape arahnya masih lanjut seperti itu. Support 2-nya baru di 1200. Kalau kita lihat transaksinya kemarin sempat ada divergent ya, tapi dia langsung dibayar lunas. Kita lihat transaksinya hari ini netral, agak suspicious ini, agak mencurigakan. Dan kalau kita track ke belakang dari BDM-nya sangat konsisten akumulasinya. Nih, tuh. Dan kalau kita lihat dari foreign flow-nya juga terlihat bagus. So far dalemannya bagus, TA-nya pun juga bagus. Kalau punya barang bisa hold, kalau belum punya barang bisa cari setup. Kalau menurut saya sih CPO sektoral ya. Jadi bukan satu saham doang, bisa dipilih aja salah satu lah. Cukup hold salah satu dan masih oke. Cuman memang posisinya sekarang sudah ke atas ya, nggak dapat best price. Tapi kalau berhasil breakout semua ya udah jadi best price. Itu untuk LSIP. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek INKP ini juga cakep. Kemarin nggak masuk screeningan ya, udah breakout ini. Nanti aja deh kita bahas yang lain dulu aja. Inet ini juga. BKSL besok jadi whitelist lain lah. Siapa tahu jadi continuation ya. Masuk watchlist. SIM CPO. Dewa kemarin sebenarnya udah kita bahas ya. Cuman mic-nya ternyata mati, nggak ada suara. Semoga kali ini nggak ada trouble lagi. MTech ini juga bagus. Saya bahas MTech deh. MTech Group ini cakep semua. Kemarin udah kita bahas di weekly itu ya, apa namanya? Zoom itu bukan Zoom sih. Kita conference pakai Telegram di grup CCS Premium. Jadi biasanya kalau weekend Sabtu atau Minggu nanti ada conference kita bahas market, portofolio, evaluasi dan lain sebagainya. Ya, kalau pengen gabung tinggal gabung aja. Sekalian promosi. Oke, kita bahas MTech di mana hari ini dia naik 4%. Oh, sorry, ini weekly. Di mana hari ini dia naik 4 berapa hari ini? Naik 4% ya. Candlenya nggak terlalu bagus, ada reject di resist kuat dengan volume yang gede juga. Posisi pada di pucuk. Ini sebenarnya kalau dia breakout ganteng banget ya. Ini setup continuation-nya udah ada, keluar dari resist. Cakep harusnya. Cuman ya masih belum dikasih lewat. Wajar lah IHSG-nya di resist. Big view seperti biasa, dia juga koreksi dari pucuk 2400 sampai bottom di 360. Naik 635, koreksi 400 sekian dan sekarang di 635 lagi. Ya, ini kalau sampai berhasil breakout ya, yang 660 ini perjalanan jauh. Kalau dia ngomongin potensinya apakah ada, ya menurut saya ada.
ini potensinya. Karena ya itu volumenya mendukung. Kita masuk ke view kecil. Kemarin dia cenderung sideways ya, ranging pada range 660 sampai 450. Nanti bisa kita lihat akumulasinya. Karena ketika sideways itu biasanya yang kuat akumulasi. Ya, itu fase ngumpulin barang lah bahasanya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada price actionnya, kemarin naik itu dukungan volumenya bagus banget. Bullish ini volumenya gede-gede, pas yang naik dari 400 ini ya. Dan kemarin sempat ke reject, volumenya kecil, dan hari ini mencoba breakout lagi. Ya intinya sih langsung aja ya, kalau sekarang MTech ini support 1 di 625, support 2 nya di 580. Dan selama nggak jebol yang 580 harusnya dia breakout resisten, seperti itu. Cuman ya lagi-lagi yang saya ingatkan adalah biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas itu support 1 di 620, support 2 nya di 580 sampai 590. Selama nggak jebol yang support 2 arahnya ke atas MTech ini. Dan ya kalau breakout 670 itu bukan saatnya TP tapi saatnya perjalanan baru dimulai. So far potensinya ada, sama dari volume dan lain sebagainya. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita lihat transaksinya hari ini, terjadi distribusi tapi ya untuk hari ini masih ditahan untuk nggak lewat dulu lah. Tuh, mungkin nunggu teman yang lain ya, Goto, Buka dan lain sebagainya. Kalau dari akumulasi ada sih, tapi ya nggak terlihat konsisten. Cukup relevan chartnya dengan bandar value ini. Jadi ya ini valid lah, bisa kita gunakan. Kalau dari foreign flow, mirip-mirip juga. Ya kita bisa asumsikan yang akum ini si asing juga lah. Seperti itu. Ya intinya sama, ikuti price action aja dan coba selalu batasi resiko. Itu MTech. Terakhir ya, satu lagi kita bahas batubara bumi ini. Nggak tahu ya teman-teman ya. Saya lihatnya dia mau breakdown loh ini. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Tapi kalau saya lihat dibandingkan saham-saham lain yang sideways ya, kayaknya dia milih breakdown nih daripada breakout. Kalau dari transaksi dan lain sebagainya. Kita bahas aja deh. Barangkali ada yang punya bumi atau nyangkut dan lain sebagainya, kita coba cek. Oke, kita bahas bumi di mana hari ini dia turun 0,86%. Candlenya juga ya cukup solid. Kita bahas big view-nya dulu dari monthly ya. Ini bumi dia punya structure downtrend ya di sini. Downtrend kemarin sempat naik ke 500, reversal lagi sampai 200-an, lalu dia punya downtrend. Kalau kita buat sebuah downtrend channel ya, nggak kaget kalau kemarin ada reject ya. Dan ini sebenarnya bukan di area yang bagus untuk bumi. Kenapa ya? Karena dia baru diresist. Opsinya memang 2. Kalau breakout ya udah kenceng. Tapi kalau misalkan gagal break ya sudah. Ini di posisi yang paling kurang bagus ya dari bumi. Karena dia baru kena downtrend line dan ada reject kuatnya. Nah, kalau dari candle monthly ya, ini monthly Juni udah closing. Dan ini sebenarnya candle yang sangat kurang bagus ya teman-teman ya. Ini bisa dibilang evening star, shooting star, apapun itu. Yang jelas dia reject kuat di resist dengan volume yang besar. Itu monthly-nya. Ini tinggal nunggu lower low doang sebenarnya bumi ini. Seperti itu. Itu kalau di bigger view-nya ya. Karena dia punya downtrend, dia merespon downtrend line dengan candle dan volume yang gede juga. Kalau dari weekly memang agak samar kemarin 10 Juni ini candlenya. Karena ya kelihatan, bahkan di sini kan banyak yang setup inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman ya dia nggak lewat dari downtrend line-nya, malah menurun seperti itu. Nah, langsung ke view daily aja. Memang kalau kita lihat dari komoditas yang lain ya, batubara ini memang masih belum kelihatan. Malah jujur yang manggung duluan CPO. Dulu kalau kita lihat CPO tuh saham komoditas yang tidak seru lah bahasanya tuh. Yang seru ya metal-metalan itu, terus juga mineral, terus juga batu bara, geraknya tuh mantap gitu. Cuman CPO malah sekarang yang baru perform, perjalanannya masih bagus CPO itu. Nah, kalau dari bumi ini sendiri, tadi juga sudah saya buatkan view sideways ya. Ini dia ranging sideways dari 111 sampai 122, seperti itu. Dan ya nggak tahu kenapa kalau saya lihat di running trade ya, bumi itu isinya, yang lewat instead of buy lebih ke sell, gelondong-gelondongannya itu. Jadi kayak ya nggak tahu.
kayak sellernya cukup dominan lah, dia baru buang barang seperti itu. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi ya, selama belum ada konfirmasi semua masih bisa terjadi. Kalau menurut saya toleransi akhir bumi ini di 110 ya. 110 sampai 109 lah. Itu kalau sampai jebol mendingan exit karena jadinya continuation bukan reversal. Dan target continuationnya bahkan kalau dia masih mau ngikutin downtrend lainnya, masih mau lower low, ya bisa aja turun sampai di bawah 70. Itu kalau masih mau downtrend. Tapi siapa tahu dia mau bikin higher low. Nah, mungkin next supportnya ada di sini sekitar 105 sampai area 100. Itu cukup kuat sudah. Ya, jadi kalau misalkan jebol 109 ya, nah next stopnya di sana. Seperti itu. Ya, kalau dari punya sih kayaknya mending add saham yang lain dulu aja di Porto. Seperti itu. Sideways, biarkan market yang mengkonfirmasi either itu breakout maupun breakdown. Untuk resistnya ini 122. Kalau dia closing di atas 122, upside-nya juga bagus, 130-an bisa kena. Tapi kalau misalkan dia jebol 110 sampai 109, mungkin target selanjutnya 100 untuk nutup gap dulu. Baru setelah itu ya biarkan dia menentukan arah lagi. Kalau kita lihat transaksinya, nah ini ya, price action jelek, transaksi pun juga auto jelek. Momentum dia mau dead cross juga, bandarmologi, distribusi ya, ini cukup konsisten distribusinya. Dan dari foreign flow pun juga harusnya nggak beda jauh ya. Foreign flow-nya juga konsisten jualan. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko di 109. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara komen dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Salam dari saya dan salam cuan.